para rekan dari ujung jurang. Apa kabarmu hari ini? Masih sehat? Baguslah kalau gitu. Kita akan melanjutkan episode sebelumnya. Solo Camping. Narik Rock. Chapter 95. Banyak Bloodstone yang berkumpul di udara terhidap ke dalam tanduk Soho. Pertunjukan itu mengejutkan dan menakutkan bahkan para iblis yang menyaksikannya. Ini tidak bisa dipercaya. Hanya bangsawan iblis yang bisa membuat Bloodstone, kan? Memang, Bloodstone adalah kekuatan darah yang hanya bisa dilakukan oleh bangsawan iblis. Itu kebiasaan makan para bangsawan. Bloodstone adalah fondasi yang memungkinkan mereka mewariskan kekuatan mereka dari generasi ke generasi dan mempertahankan kekuatan keluarga mereka. Bloodstone adalah kemampuan untuk menyerap dan memanfaatkan kekuatan iblis secara efisien. Itu sebabnya mereka terus melakukan penelitian untuk membuat Bloodstone sendiri. Mereka mengembangkan hal-hal seperti racun darah dan debu bintang. Namun itu semua merupakan tiruan dari skill khusus Bloodstone dari bangsawan. Baru-baru ini, kami berhasil meniru Bloodstone meski tak sempurna. Oleh karena itu, mereka sangat yakin bahwa Bloodstone yang diciptakan oleh iblis bertanduk ini asli. Tapi apakah itu masuk akal? Semua bangsawan iblis sudah musnah dalam perang monark, bukan? Bahkan keluarga Radir yang tersisa sudah dihancurkan. Lalu siapa dia? Sementara itu, Soho terus memburu iblis. Titel: Musuh alami iblis meningkatkan semua statistik sebesar 40%. Dan tanduk vulkan, yang telah memakan jiwa iblis, juga memberikan banyak kontribusi dalam serangan. Selain itu, dengan kemampuan Esil, mereka terus menghisap kekuatan iblis. Hahaha. Anda benar-benar hebat, Tuan Muda. Anda menjadi momok bagi para iblis. Luar biasa. Aku sangat bangga menjadi ksatria pertamamu. Beru dan Kuei bersorak penuh semangat untuk mendukung Soho dari bayang-bayang. Soho bisa saja mengeluarkan prajurit bayangan untuk menaklukkan lawan lebih cepat. Namun itu tidak penting saat ini. Tujuan Soho adalah untuk memancing keluar Raja Penguasa. Untuk melakukan itu, dia harus menarik perhatian penguasa dengan cara yang paling jahat. Anda telah membunuh Blood Madness Horse tingkat menengah. Tanduk vulkan telah melahap jiwa iblis. Pertempuran telah berakhir, tetapi tidak ada yang tertarik dengan hasilnya. Apakah dia benar-benar bangsawan? Apa yang akan terjadi pada kita sekarang? Semua iblis yang hadir menyaksikan aksi Soho dengan ekspresi bingung. Dalam suasana mencekam, pembawa acara melangkah maju. Dan pemenangnya adalah si Tanduk Satu. Pada saat yang sama, para iblis penjaga melongo. Itu tidak mungkin. Semua bangsawan sudah mati. Yang terpenting, para iblis penjaga adalah orang-orang yang telah melihat Soho dari dekat. Mereka pasti bisa mengenali para bangsawan iblis di depan mereka. Lalu siapa dia? Apa yang telah terjadi? Mata iblis penjaga tiba-tiba beralih ke pos jaga di belakang mereka. Kepala penjaga menatap Soho di tengah Kolosseum dengan tatapan dingin. Tidak mungkin orang seperti itu adalah bangsawan. Jika memang dirinya bangsawan iblis, tidak ada alasan baginya untuk ditangkap dan dikirim ke upacara eksekusi. Ada yang janggal tentang dia. Apa itu? Aku tidak tahu. Tapi satu hal yang jelas, kita harus menyingkirkan dia. Siapkan Minotaur. Apakah kau ingin membunuh si Tanduk Satu? Dia mungkin bangsawan iblis. Jadi kita cukup membereskannya. Itu adalah hal yang tak terbayangkan bagi iblis biasa mengarahkan senjata mereka ke seorang bangsawan. Kita bukan lagi iblis seperti dulu. Jadi bagaimana jika si tanduk itu adalah bangsawan iblis? Apakah kau akan berlari dan berlutut di hadapannya sekarang? Jangan lupakan. Kita sudah menjadi bagian dari pengikut Raja Penguasa. Dia hanyalah seorang tahanan yang menunggu untuk dieksekusi. Jika dia tetap hidup, kita hanya perlu mengirim lawan yang lebih kuat sesuai aturan. Segera persiapkan Minotaur. Baiklah kalau begitu. Eksekusi dihentikan sementara.
Penonton mulai bingung ketika penyiar mengatakan mereka akan membawa binatang buas yang digunakan di kamp kerja paksa untuk jadi lawan si tanduk satu berikutnya. Gila. Minotaur. Apakah ada yang bertanggung jawab untuk melepaskan monster secepat ini dalam sebuah eksekusi? Apakah pengawasnya gila? Sangat beresiko memperlakukan bangsawan iblis seperti ini. Fakta bahwa Soho mungkin adalah bangsawan iblis merupakan dorongan besar bagi mereka. Eksekusi bangsawan iblis. Ini merupakan hal yang tabu. Ya, kadang-kadang kau harus membiarkan mereka mengeluarkan tenaga agar para budak tidak memberontak. Strategi Raja Penguasa itu sempurna. Bahkan iblis dengan kekuatan yang kuat seperti pengawas iblis akan kalah dalam sekejap jika para budak berkumpul di Koliseum dan menyerang mereka sekaligus. Karena dunia iblis makin kacau, banyak sekali kanibalisme yang terjadi. Apakah iblis bertanduk itu bangsawan iblis atau bukan? Selama para budak antusias oleh kegembiraan eksekusi, itu tidak masalah. Semakin kejam proses eksekusi, mereka akan semakin takut untuk memberontak. Jika dia selamat, kami akan mengirim lawan yang lebih kuat. Terserahmu, karena kau adalah kepala penjaga. Tapi jika terlalu otoriter, itu tidak akan menyenangkan. Bawa si tanduk satu ke gudang senjata. Memanfaatkan waktu persiapan Minotaur, para iblis penjaga membawa Soho ke gudang senjata. Pilih senjata yang kau inginkan. Soho menatap berbagai senjata yang muncul di depannya. Gudang ini dipenuhi dengan segala macam senjata, seperti pedang, pisau, palu, kapak, sarung tangan, dan banyak lagi. Tentu saja, jika Soho membutuhkan senjata, dia bisa langsung mengambilnya dari inventory. Ini gratis, jadi tidak sopan menolaknya. Kenapa lama sekali? Apa kau sulit memilih karena belum pernah melihat senjata sebagus ini sebelumnya? Yah, itu benar. Aku memilihnya dengan hati-hati. Jika sulit memilih, kau dapat ambil beberapa. Kau hanya memiliki satu tanduk, jadi kau harus memiliki banyak senjata agar adil. Hehe. Saat iblis penjaga terus mengejeknya, Soho tetap diam dan terus memeriksa senjata. Terlalu membosankan menunggu. Kami akan berada di luar. Jadi keluarlah setelah kau selesai memilih. Para iblis penjaga terkekeh saat mereka meninggalkan gudang. Senjata-senjata di sini sepertinya terbuat dari bahan yang sama dengan jeruji besi. Kau benar. Semua senjata ini terbuat dari biji besi neraka. Sebagian besar senjata di sini terbuat dari biji yang ditambang di kamp kerja paksa. Besi neraka tidak hanya kuat, tapi juga memperkuat kekuatan magis bila dibuat senjata. Tapi semua senjata ini terlihat menyedihkan bagiku. Tidak peduli bagaimana kau melihatnya, sepertinya tidak ada senjata yang bagus. Beru menggerutu sambil mengasah pisaunya. Apakah senjata di sini tidak dirawat dengan baik? Mereka semua berkarat dan rapuh. Kurasa senjata itu perlu ditempa ulang. Soho mengangguk setuju dengan kata-kata Esil. Hanya dengan melihat senjata-senjata ini, sudah jelas apa tujuannya. Mereka ingin kau berjuang dan bertarung selama mungkin sebelum mati. Soho membayangkan pertunjukan konyol dari badut yang memegang senjata yang mudah hancur, dan penonton tertawa sambil melihatnya. Tapi mereka gratis. Soho terkekeh saat dia melihat senjata itu. Mereka semua berkualitas rendah dan lemah, tapi jumlahnya banyak, dan butuh waktu lama untuk memeriksanya satu persatu. Jadi untuk saat ini, dia akan mengambil semuanya dan melihat. Gray, keluar sebentar. Begitu Gray muncul, dia melihat sekeliling dengan tatapan mengancam, siap menerkam leher musuh seolah-olah dia baru saja naik level di benteng. Apa yang sedang kau lakukan? Ambil semua yang bisa kau lihat. Hah? Gray memiringkan kepalanya dengan bingung. Pemiliknya mengambil senjata seperti pencuri dan memasukkan semuanya ke dalam inventory, dan langsung ke menu toko untuk menjualnya. Ini 130 emas. Ini 100 emas. Itu masih untung kecil. Apa? Gray bingung.
Tapi dia dengan cepat mengikuti arahan Soho dan menggigit senjata dengan mulut kecilnya. Kau telah menemukan item Hell Iron Longsword. Apakah kau ingin menyimpannya? Kau telah menemukan item Hell Iron Axe. Apakah kau ingin menyimpannya? Oke, kerja bagus. Ambil semuanya. Jual semuanya. Berkat sistem pet, Soho bisa mendapatkan item dari jarak jauh melalui Grey. Dengan bantuan Beru dan Kuei, Soho bisa mengosongkan ruang senjata yang penuh dengan senjata dan tersenyum puas. Kali ini, aku mendapat untung emas yang lumayan. Hei, tunggu sebentar. Apa yang akan kau lakukan jika kau ketahuan? Esil bingung melihat tingkah Soho yang sembrono dan tidak tahu harus berbuat apa. Tapi Soho punya rencana. Semuanya akan baik-baik saja untuk saat ini. Jika aku tidak mengurusnya sekarang, bukankah itu akan jatuh ke tangan iblis yang akan menjadi musuhku nanti? Aku rasa begitu. Karena tidak ada kesempatan untuk bergaul dengan iblis di masa depan, lebih baik mengurangi kekuatan musuh jika memungkinkan. Selain itu, iblis penjaga yang akan menjadi orang pertama yang menemukan tempat ini sudah kecanduan racun darah. Meski mereka mengetahuinya nanti dan marah, itu tak akan banyak berpengaruh. Soho telah menangani semuanya dengan sempurna, akhirnya keluar dari gudang senjata. Para iblis penjaga mengerutkan kening. Apa? Hanya itu? Kau bertindak sangat hati-hati. Dan yang kau dapatkan hanyalah 2 item. Mengapa begitu sedikit? Astaga. Kau akan segera mati jika seperti itu. Kurasa aku kalah taruhan. Terlambat jika kau menyesalinya. Para iblis penjaga mencibir satu sama lain. Terlepas dari reaksi mereka, Soho hanya mengangkat bahu dan berjalan dengan percaya diri menuju arena. Kenapa terburu-buru? Apa kau ingin segera mati? Setelah mendengar ejekan para iblis penjaga, Esil bergumam di belakang Soho. Hei, apa kau bergegas kabur karena kau takut ketahuan sekarang? Soho berjalan tanpa suara, dengan cepat. Solo Camping. Narik Rock, Chapter 96. Minotaur yang dipelihara, Mo. Seekor banteng besar berdiri dengan 2 kaki di tengah Kolosseum. Meraung. Dan iblis kecil dan lemah, Soho, berdiri di depannya. Menghadapi monster sebesar itu, Soho terlihat begitu menyedihkan. Apakah mereka membawa monster dari kamp kerja paksa? Itu benar. Dalam dunia manusia, mereka akan membuat lembu yang membajak sawah bertarung. Namun, lembu ini memiliki otot yang sangat besar dan dapat berjalan dengan 2 kaki seperti manusia. Begitu belenggu sihir yang mengikatnya dilepaskan, dia mengeluarkan suara mendengus dan sepertinya siap menyerang Soho. Apakah kau baik-baik saja? Tidak peduli seberapa jinaknya dia, kekuatan Minotaur tak bisa diremehkan. Dan kulit mereka sangat tebal bahkan gada pun tidak akan melukainya. Jika keadaan menjadi tidak terkendali, kita harus berusaha sebaik mungkin dan mundur. Jika tentara bayangan disuman, semua ini akan segera berakhir. Dan jika terungkap bahwa Soho bukanlah iblis melainkan spesies lain, semua iblis di sini pasti akan menyerangnya. Tentu saja, Soho bisa menambah kekuatannya dengan menggunakan mayat musuh yang dikalahkan selama dia tidak melawan iblis. Tetapi jika lawannya adalah iblis, itu adalah cerita yang berbeda. Mana iblis yang terkontaminasi dan tidak bisa diekstraksi? Iblis tidak dapat diekstraksi sebagai prajurit bayangan. Ini berarti bahwa jika dia menjadi sasaran penuh oleh semua iblis ini, Soho harus berjuang sampai titik darah penghabisan. Jangan khawatir. Aku akan bertahan selama mungkin sampai Raja Penguasa keluar. Ini tidak begitu sulit daripada kues harian Amut. Namun, dari kejauhan, tidak jelas bagaimana sosok itu terlihat. Para iblis penjaga tertawa terbahak-bahak. Ya, apa bedanya jika dia adalah bangsawan iblis yang selamat? Dia sangat lemah. Melihat dia hanya memiliki 1 tanduk, dia pasti telah menghisap banyak darah dari iblis lain.
Atau dia cukup beruntung untuk meminum beberapa tetes darah bangsawan iblis dan mengalami transformasi. Namun, di belakang mereka, kepala penjaga menatap para penjaga dengan waspada. Pertama, lepaskan 1. Setelah 5 menit, lepaskan 2 lagi. Dan kemudian setelah 5 menit lagi, lepaskan 4. Penjaga, apakah dia akan bertahan selama itu? Bodoh. Itu sebabnya kita menggunakan Minotaur. Saat ini, Minotaur dibiarkan dan dibesarkan di kamp kerja paksa, memakan sisa makanan saat di penangkaran. Tetapi mereka tidak seperti ini saat hidup di alam liar. Minotaur awalnya adalah makhluk yang sangat kejam dan biadab. Mereka menghancurkan semua tulang mangsanya dengan brutal, terus memukuli mereka sampai daging mereka menjadi lembek, dan akhirnya memakan mereka. Para penjaga memiliki kewajiban untuk melakukan eksekusi ini selambat mungkin dan dengan cara paling mengerikan. Kami sudah menunggu lama. Eksekusi akan dilanjutkan. Belenggu yang menahan Minotaur dilepaskan, dan binatang raksasa itu menyerang Soho dengan brutal. Sangat cepat. Tinju besarnya mengarah ke kepala Soho dalam sekejap. Tinju Minotaur mulai berayun tanpa pandang bulu dengan kekuatan penghancur yang luar biasa. Semoga beruntung. Para budak di tribun penonton bersemangat dengan pertunjukan yang luar biasa itu. Mereka menyadari bahwa ternak bodoh yang mereka gunakan untuk menarik gerobak di kamp kerja paksa sebenarnya sangat menakutkan. Benar, ini adalah reaksi yang kita inginkan. Para pengawas iblis tersenyum puas pada para budak yang patuh. Tapi kemudian sesuatu terjadi. Minotaur itu tiba-tiba merasakan sesuatu dan membanting tinjunya ke tanah, mengangkat kepalanya. Dan kemudian, dari debu dan pasir tebal di atas, Soho menyerang sambil mengayunkan pedangnya. Minotaur mengayunkan lengannya secara vertikal ke arah Soho. Gelombang kejut, yang diciptakan oleh otot-ototnya yang besar, menembus angin dan mengarah ke Soho. Awas bahaya. Dengan peringatan Esil, Soho memutar tubuhnya di udara, menghindari pukulan Minotaur dan mendarat kembali di atas kakinya. Wow, luar biasa. Dia menghindarnya. Penonton menjadi sangat riuh. Terlepas dari perbedaan ukuran yang sangat besar, para budak bersorak untuk Soho yang melawan monster itu. Swoosh. Soho dengan cepat berbalik dan menusukkan pedangnya ke bahu Minotaurus. Hahaha. Para pengawas iblis tertawa terbahak-bahak. Dengan pedang tua dan usang ini, tidak mungkin menembus kulit tebal Minotaur. Senjata ini diberikan kepadanya hanya untuk tujuan tontonan ini. Tapi Soho telah mengantisipasi situasi ini dan dengan tenang mengarahkan pedang itu ke arah mata Minotaur lalu menusuknya. Minotaur meraung kesakitan. Dia dengan cepat mengayun-ayunkan tubuhnya untuk menghalau Soho. Tetapi Soho memegang salah satu tanduknya dengan satu tangan dan berpegangan erat. Kemudian, dengan kepalan lainnya terangkat, Soho membuat ekspresi penuh arti. Ini akan sedikit sakit. Buff, titel, Wolf Slayer, telah diterapkan. Sebuah buff yang meningkatkan semua statistik sebesar 40% melawan monster tipe binatang. Soho mengarahkan kekuatan itu dengan sekuat tenaga ke wajah Minotaur. Bang! Pandangan Minotaurus menjadi gelap dan membuatnya kebingungan. Daya tahan yang bagus. Saat Minotaur menahannya, Soho berseru kegirangan dan mengayunkan tinjunya lagi. Seolah sedang menguji daya tahan si Minotaurus. Wajah Minotaur dihantam bertubi-tubi, dan dia mulai hancur. Apa ini? Para iblis penjaga terkejut melihat kejadian itu. Minotaur itu sekarat bahkan tanpa bisa berteriak. Cepat, kirim 2 lagi. Tidak, kirim 4. Menanggapi perintah panik dari iblis penjaga, semua pintu yang mengurung monster dibuka. Wow! Dan mata semut kecil yang menyaksikan pertunjukan dari bayang-bayang menyempit seperti bulan sabit. Bagaimanapun, mereka cukup berani. Tuan muda akan senang. Soho yang masih memegang tanduk sambil berdiri di atas Minotaur yang tumbang, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Kemudian,
Dia terkekeh ke arah 4 binatang buas yang berlari ke arahnya. Tentu, lebih banyak lebih baik. Saat itu, Soho mulai mengerahkan seluruh kekuatannya. Aktifkan Divine Power. Pet, Grey, bertransformasi. Rambut Soho berubah menjadi perak dalam sekejap. Oh, tanduknya. Dia iblis yang bisa berubah. Aku belum pernah melihat seseorang mengubah warna rambut mereka sebelumnya. Tapi keributan di antara penonton harus dihentikan dalam sekejap. Tiba-tiba, kehadiran besar di belakang Soho terasa seperti lingkaran cahaya. Beast Monarch, Lord of Fang, mengeluarkan air liur pada mangsa yang melompat di depannya. Ngeri. Minotaur, yang berlari menuju Soho, merasa ketakutan. Efek, ketakutan dipicu. Semua kemampuan target berkurang 50% selama 1 menit. Pada saat itu, Minotaur yang menyerang dengan brutal, perlahan melambat. Minotaur bahkan tidak menyadari bahwa kemampuan mereka telah menurun. Dan dengan putus asa meninju Soho untuk menghilangkan perasaan takut itu. Gelombang kejut muncul dari lengan berotot Soho. Debu memenuhi Kolosseum. Penonton menjadi lebih bersemangat. Kemudian, menggunakan skill, teknik penguatan tubuh. Hah! Tiba-tiba seekor Minotaur terpental dari balik debu yang berkabut. Satu lagi terlempar keluar dan menghantam dinding. Apa yang terjadi? Minotaur ketiga juga terlempar ke dinding dan menggelengkan kepalanya yang pusing. Apa yang terjadi di dalam sana? Apa yang terjadi? Semua iblis tampak bingung. Bentuk apa itu? Soho tiba-tiba tumbuh menjadi sebesar Minotaur. Karena menggunakan skill, Great Armor. Dengan energi hitam menyelimuti kedua tangannya, Soho terlibat dalam pertarungan yang sengit dengan para Minotaur. Di tengah perjuangan yang intens, Soho menatap langsung ke mata Minotaurus dan mengangkat bibirnya. Apakah kau ingin melawanku? Mo, apa yang harus aku lakukan padamu? Hah? Tiba-tiba saat kekuatan Soho meningkat, Minotaur itu terhuyung-huyung dan jatuh berlutut. Aku berlatih terlalu keras akhir-akhir ini. Memanfaatkan kesempatan itu, Soho mengepalkan tinjunya dan meremukkan tubuh Minotaur. Pada saat teriakan pelan keluar dari mulut Minotaurus, Soho mulai menghancurkannya. Para penonton yang melihat adegan itu tidak lagi berteriak. Saat mereka menyaksikan pertempuran Soho yang luar biasa dan mendebarkan, sebuah entitas yang sudah lama dilupakan oleh para iblis tua tiba-tiba muncul di benak mereka. Vulkan. Sebuah suara kecil keluar dari mulut seseorang. Kalimat pendek itu menyebar seperti api dalam sekejap. Vulkan. Iblis yang takjub itu menyadarinya. Oh tidak. Kalau dipikir-pikir, tanduk itu. Mereka terlihat seperti tanduk vulkan si iblis rakus. Siluet besar yang sudah lama mereka lupakan melintas di benak para iblis. Ukuran yang mengintimidasi. Kekuatan penghancur dan ganas. Vulkan bangsawan iblis. Yang lebih kejam dari siapapun. Astaga. Itu benar. Para iblis yang pernah melihat penampilan Vulkan sekalipun terkejut saat melihat wujud Soho yang sekarang. Itu Tuan Vulkan. Tuan Vulkan telah kembali. Tidak. Itu tidak benar. Idiot. Vulkan sudah mati. Dia sudah lama mati dalam perang Monark. Namun, memang mirip tapi berbeda. Tidak. Itu sangat berbeda. Ada satu hal. Dia hanya memiliki satu tanduk. Para iblis penjaga membentak para budak yang kebingungan untuk menenangkan mereka. Tapi kemudian, astaga! Desahan yang tak terduga mencuat dari mulut kepala penjaga. Aku tidak percaya Vulkan memiliki putra yang tersembunyi. Bersambung.